Indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan 1,06% di level 8.125,20 di akhir perdagangan Selasa. Dalam pidato di hadapan Greater Providence Chamber of Commerce pada Selasa, Powell menegaskan bahwa langkah kebijakan moneter terbaru diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara inflasi dan lapangan kerja. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melesat dengan mencatatkan level intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa. IHSG ditopang gairah IPO Jumbo di Bursa Efek Indonesia dan penguatan signifikan saham Big Caps. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan 1,06% di level 8.125,20 di akhir perdagangan Selasa. Catatan ini menorehkan sejarah baru dengan IHSG mencetak rekor baru intraday dan penutupan tertinggi di sepanjang masa. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor barang baku melesat 2,84%, sektor energi melaju kencang 2,27%, dan sektor properti naik 2,20%. Sedangkan satu indeks sektoral yang melemah, sektor teknologi, turun 0,05%. Kenaikan IHSG yang begitu percaya diri dengan kembali mencatatkan rekor tertinggi merupakan efek secara langsung dari melesatnya sejumlah saham Big Caps dengan 5 besar saham diantaranya saham BBCA ditutup menguat 1,94% di level Rp7.875 per saham dan menyumbang 10,73 poin. Saham BRPT ditutup menguat 4,66% di level Rp3.370 per saham dan menyumbang 9,34 poin. Saham ASEI ditutup menguat 3,51% di level Rp5.900 per saham dan menyumbang 8,89 poin. Saham BRMS ditutup melesat 12,30% di level Rp685 per saham dan menyumbang 8,42 poin. Saham Bumi ditutup melejit 15,70% di level Rp140 per saham dan menyumbang 4,86 poin. Dari dalam gairah, IHSG menguat signifikan dan cetak rekor tertinggi baru diwarnai PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas resmi melangsungkan pencatatan perdana saham dan meraup dana IPO Jumbo Rp4,66 triliun. Di sesi perdana listing, saham emas melesat 720 poin atau melejit auto reject atas mencapai 25% ke level Rp3.600 per saham saat pembukaan perdagangan. Dan kapitalisasi melonjak ke Rp58,25 triliun. Dari global, harapan berlanjutnya pemangkasan suku bunga The Fed juga menjadi faktor positif. Investor saat ini memprediksi akan ada pemangkasan 2 kali lagi hingga tutup tahun 2025 dan 3 kali di 2026 mendatang terhadap bunga The Fed. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu dari global, pemirsa, Chairman the Federal Reserve Jerome Powell menegaskan bahwa perekonomian Amerika Serikat menunjukkan ketahanan meskipun dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari perubahan kebijakan perdagangan hingga ketidakpastian politik. Dalam pidato di hadapan Greater Providence Chamber of Commerce pada Selasa, Powell menegaskan bahwa langkah kebijakan moneter terbaru diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara inflasi dan lapangan kerja. Adapun data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat melambat menjadi sekitar 1,5% pada paruh pertama 2025, turun dari 2,5% di tahun lalu. Perlambatan terutama disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga, meski investasi bisnis mulai menunjukkan peningkatan. Pasar tenaga kerja juga mulai kehilangan momentum, tingkat pengangguran naik tipis ke 4,3% pada Agustus, sementara penciptaan lapangan kerja turun drastis, rata-rata hanya 29.000 per bulan dalam 3 bulan terakhir. Selanjutnya, pemirsa, dalam outlook terbaru Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Dunia OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat sedikit menjadi 3,2% pada 2025 dibandingkan 3,3% di tahun 2024 lalu. Selain itu, OECD juga memperkirakan sebagian besar bank sentral dunia akan melonggarkan kebijakan moneter dalam setahun ke depan.
Dalam laporan Economic Outlook terbaru, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Dunia atau OECD memperkirakan ekonomi global hanya akan melambat sedikit menjadi 3,2% pada 2025 dibanding 3,3% tahun lalu, atau lebih tinggi dari proyeksi Juni sebesar 2,9%. Namun untuk 2026, proyeksi tetap di 2,9% karena dorongan dari penimbunan barang diperkirakan meredah dan tarif tinggi mulai membebani investasi serta perdagangan. Di Amerika Serikat, pertumbuhan diproyeksikan melambat menjadi 1,8% pada 2025 setelah tumbuh 2,8% tahun lalu dan turun ke 1,5% pada 2026. Sedangkan untuk China, pertumbuhan diperkirakan melambat di paruh kedua seiring berkurangnya ekspor sebelum berlakunya tarif Trump dan surutnya stimulus fiskal. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi China diproyeksikan mencapai 4,9% di tahun 2025 dan melambat menjadi 4,4% pada 2026. Sementara itu, untuk kawasan euro, ketegangan perdagangan dan geopolitik diperkirakan menekan dorongan dari penurunan suku bunga. Zona euro diproyeksikan tumbuh 1,2% di tahun 2025 dan 1% pada 2026. Selanjutnya, OECD memperkirakan sebagian besar bank sentral besar akan melonggarkan kebijakan moneter atau mempertahankan suku bunga rendah dalam setahun ke depan selama tekanan inflasi terus meredah. The Fed misalnya diperkirakan akan memangkas suku bunga lebih lanjut seiring pelemahan pasar tenaga kerja, kecuali jika tarif yang lebih tinggi memicu inflasi baru. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Selasa, memutus tren 3 sesi beruntun dengan rekor penutupan tertinggi. Tekanan terjadi setelah Chairman the Federal Reserve Jerome Powell menyatakan bank sentral harus menyeimbangkan kekhawatiran inflasi dengan pelemahan pasar tenaga kerja dalam menentukan arah suku bunga berikutnya. Ya, pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,19% menjadi 46.292. Indeks S&P 500 melemah 0,55% menjadi 6.656 dan indeks Nasdaq Composite menyusut 0,95% ke posisi 22.573. Sementara itu, bursa ekuitas Eropa menguat pada Selasa, menyentuh level tertinggi dalam lebih dari sepekan, ditopang rally saham perusahaan barang mewah seiring peningkatan belanja Amerika Serikat dan keuntungan emiten energi angin setelah pengadilan memutuskan bahwa Ørsted dapat melanjutkan kembali proyek lepas pantai Amerika Serikat. Indeks Stock 600 ditutup naik 0,28% menjadi 554,95. Bagian besar bursa regional juga menghijau, di mana indeks DAX Jerman menguat 0,36%, level 23.611 dan indeks CAC Prancis menguat 0,54% menjadi 7.872.